Selamat malam, Bapak dan Ibu yang menonton video ini. Eh, Izinkan saya kembali untuk mempresentasikan PowerPoint skripsi saya yang berjudul Perancangan Game Mobile Android Edukasi Bahasa Indonesia untuk Anak Pendidikan Sekolah Dasar SDN Rawamangun 05. PowerPoint ini adalah versi yang sudah direvisi setelah sidang. Nah, oke, lalu skripsi ini memiliki latar belakang yaitu pendidikan anak sekolah dasar sangatlah penting untuk tahap perkembangan anak. Karena pada masa ini merupakan fondasi yang menentukan kesuksesan belajar dalam jangka panjang. Maka dari itu, penggunaan teknologi sangatlah penting di dalam dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu deskripsi ini saya memiliki 3 masalah. Yang pertama adalah ketergantungan pada game mobile. Yang kita tahu pada masa sekarang, anak usia dini itu sangatlah terpapar dengan game mobile. Yaitu nggak bisa dipungkirin dengan perkembangan zaman sekarang, eh, dan mengakibatkan mereka lupa dengan pembelajaran dan juga interaksi dengan sosial. Yang kedua, penggunaan teknologi yang kurang efektif, di mana teknologi yang ada saat ini kurang dimanfaatkan secara efektif dan optimal untuk pendidikan anak-anak yang menyebabkan kurangnya alternatif. Ya, itu juga termasuk dalam permasalahan yang ketiga, yaitu keterbatasan alternatif edukatif, di mana kurangnya game mobile Android, terutama yang dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, yang menyebabkan anak-anak menggunakan yang bermain game konvensional yang tidak mendidik. Lalu penelitian ini memiliki 2 rumusan yang masalah. Yang pertama adalah cara mengembangkan game mobile edukatif yang menarik untuk anak-anak usia dini agar dapat belajar bahasa Indonesia dengan efektif. Pertama dalam penelitian ini adalah untuk anak SD kelas 4. Lalu yang kedua adalah bagaimana respon orang tua terhadap kepuasan pembelajaran bahasa Indonesia anak mereka melalui aplikasi game Android di sekitar mereka. Lalu penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengatasi tantangan pendidikan anak sekolah dasar, yaitu ketergantungan game mobile, ketergantungan anak-anak pada game mobile, sambil meningkatkan pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Yang kedua adalah mendorong penggunaan teknologi pendidikan, di mana game Android dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia anak. Lalu yang ketiga adalah menggali tanggapan orang tua dengan mengevaluasi keefektifan game edukasi mobile, dan juga tanggapan dari orang tua itu sendiri, di mana kita harus memberikan wawasan tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan anak, dan juga yang terakhir kontribusi terhadap pengembangan kurikulum dan rancangan game edukatif dengan memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum dan juga game edukatif. Lalu penelitian ini uh, dia terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama adalah metode Pisces dalam perancangan game edukatif belajar mudah bahasa Inggris untuk anak usia dini berbasis Android. Ini ditulis oleh Sutono dan Nustandi pada tahun 2022. Lalu yang kedua adalah rancang bangun aplikasi game edukasi pengenalan budaya Indonesia berbasis Android. Ini ditulis oleh Kurniawan dan Hermawan pada tahun 2019. Lalu 3, 4, dan 5 sudah saya jelaskan di dalam skripsi saya pada bab 2. Lalu pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif itu harus memahami sosial melalui observasi dan interaksi langsung. Maka dari itu pentinglah komunikasi dan interaksi antara peneliti dan juga
subjek dan objek penelitian. Dan penelitian ini eh, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap menetapkan tujuan dan penelitian kredibilitas, yang melalui pengumpulan data, melalui observasi dan wawancara, lalu melakukan analisis data, lalu merancang dan membangun gamenya, lalu uji coba dan membuat laporan. Lalu setelah itu, penelitian ini memiliki beberapa sumber data. Yang pertama, penelitian ini menggunakan subjek data, yaitu anak-anak sekolah dasar yang berkelas 4, yang di kelas 4. Lalu objek penelitian ini adalah game mobile Android itu sendiri, yaitu game belajar bahasa Indonesia. Lalu sumber datanya ada primer dan sekunder, di mana data primer itu diambil dari hasil observasi dan wawancara secara langsung. Data sekunder diambil dari jurnal-jurnal dan laporan-laporan yang saya ambil. Lalu untuk pengumpulan data, saya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana pengamat diambil melalui pengamatan pembelajaran siswa, tanya jawab dengan guru dan orang tua, dan siswa juga, lalu mengambil foto-foto dokumentasi. Lalu setelah itu, penelitian ini menggunakan dua software penting untuk pembuatan game. Yang pertama adalah Unity 3D, di mana ini merupakan aplikasi pembuatan game itu sendiri, yang nanti akan ada lagi aplikasi bawaan darinya, yaitu Visual Code Studio, itu untuk pengodingannya. Lalu ada Photoshop untuk pembuatan desain-desain gambarnya. Lalu lalu ini ada desain alurnya. Saya bagi menjadi dua, yaitu halaman utama dan juga di dalam permainan. Untuk yang dalam halaman utama ini ada activity diagramnya. Maaf, di di sini dari halaman utama tempat, lalu pengguna memencet tombol mulai, lalu masuk ke halaman pilih kesulitan, pilih level, bermain. Lalu kalau mau reset balik ke halaman. Lalu kalau user mau mereset nilainya, bisa dengan mencet tombol reset di halaman skor akhir. Lalu kalau nggak mau main, ya udah langsung ke pengaturan, keluar. Lalu yang di sini ini sama dengan yang di pertama, tapi hanya saja ini saya lebih detailkan di dalam pemilihan levelnya, di mana user harus melewati level pertama dahulu, yaitu di level 1. Lalu itu dia ada di halaman mudah. Lalu ke halaman ke tingkat kesulitan normal, ke tingkat kesulitan susah. Lalu seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kalau mau riset bisa riset. Lalu di sini saya ada tambahan lagi untuk halaman kuis, di mana eh, dari setelah memilih level maka akan masuk halaman kuis. Pengguna membaca soal, lalu memilih jawaban, lalu memilih antara A, B, C, D, lalu sistem akan memeriksa jawaban apa benar atau salah. Jika salah, bisa mengulangi. Lalu akan menampilkan skor level tersebut.
Lalu bisa di halaman pilih skor level, akan menampilkan ulang level, pilih level, dan juga ke level selanjutnya. Kalau di sini ada tampilan rancangan menu utama. Ini ada halaman pilih tingkat kesulitan, di mana tingkat kesulitan dibagi menjadi 3, yaitu mudah, normal, dan sulit. Di sini ada halaman pilih level, di mana setiap tingkatan terdiri dari 10 level, dan setiap satu level itu akan mendapatkan 3 bintang jika benar semua. Dan di sini ada halaman kuis itu sendiri, di mana sini ditampilkan tombol tulisan mudah, di mana tingkatan level soal tersebut, lalu level, lalu ada bacaan soal, lalu ada pilihan soal di bawahnya, lalu sini adalah skor per level, di mana jika benar semua akan mendapatkan 3 bintang, jika benar maaf, jika jawaban benar maka akan mendapatkan 3 bintang, jika salah satu akan mendapatkan 2 bintang, jika salah 2 akan mendapatkan 1 bintang, dan jika gagal maka user tidak akan dapat bintang sama sekali. Lalu untuk halaman skor akhir, di mana jika pengguna sudah menyelesaikan 30 soal keseluruhan, maka ini adalah tampilannya, total keseluruhan skor, dan juga skor dari setiap tingkatan. Lalu di sini ada tombol reset skor. Lalu di sini mulai ulang untuk kembali ke menu utama. Lalu di sini halaman pengaturan antar dari volume, informasi, dan keluar. Tapi halaman ini saya bagi menjadi 2, yaitu yang di dalam game, di dalam kuis, lalu juga yang di menu utama. Berikut ini adalah tampilan desainnya, menu utama. Ini adalah halaman pilihan tingkat. Ini adalah halaman pilih level, di mana jika belum memulai dari nomor 1 maka level selanjutnya akan terkunci. Nah, di sini ada halaman permainan, di mana bisa yang seperti yang saya jelaskan tadi, hati itu melambangkan nyawa di gamenya. Jika salah satu maka akan mendapatkan 2 bintang, jika salah 2 akan mendapatkan 1 bintang, jika benar, jika jawaban benar maka hatinya tidak ada yang berkurang, dan jika salah semua tidak akan mendapatkan hati sama sekali, dan tidak akan mendapatkan bintang. Nah, ini tampilan untuk versi bintangnya yang ada pada halaman skor per level. Di sini ada halaman penjelasan, ada tulisan penjelasannya kenapa jawabannya benar. Lalu adalah contoh halaman level setelah menyelesaikan tingkat mudah. Di sini terlihat bahwa total bintang yang didapatkan adalah 25. Lalu adalah halaman skor akhirnya. Jika ingin memulai kembali dari soal nomor 1, kita bisa mereset skornya. Lalu pencet tombol kembali untuk kembali ke halaman utama, lalu user bisa memulai kembali dari nomor 1. Ini adalah halaman pengaturan dibagi menjadi 2, di mana yang membedakannya adalah tombol informasi yang ada di halaman utama itu untuk menjelaskan siapa pembuat gamenya, yaitu saya sendiri. Lalu jika untuk tombol keluarnya di halaman utama itu untuk keluar dari permainan, untuk kembali ke menu utama handphone. Lalu yang di dalam permainan itu pilih level, dan juga keluar itu menuju menu utama. Lalu ini adalah halaman pengaturan volume yang dibagi jadi 2, yaitu volume dari lagu
dan juga volume dari sound effect. Lalu ini adalah halaman informasi yang menjelaskan tentang saya sebagai pembuat game itu. Ini adalah halaman objek luar, dan ini adalah hasil dari black box testing. Ini adalah tabel dari perhitungan, di mana dari perhitungan skala Likert ini saya mendapatkan 86%, di mana 86% itu artinya adalah sangat baik, masuk dalam kategori sangat baik. Yang maka dari itu dapat disimpulkan, aplikasi ini terbukti membantu orang tua untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan cara menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Lalu, fitur game ini memiliki hasil yang positif, dan rata-rata berdasarkan hasil kuesioner, pengguna merasa menarik dan edukatif. Game ini merasa menarik dan edukatif. Dan penguji juga menunjukkan bahwa game ini stabil dan performa baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan terima kasih.